Di tahun 2026 ini, lebih dari 120.000 pekerja kena PHK. Bukan karena kekurangan pendapatan, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, tapi karena dua kata, kecerdasan buatan. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Dari dua kata itu bukan itu yang mengejutkannya, tapi justru bagaimana perusahaan mengkomunikasikan adanya PHK ini ke karyawan-karyawannya. Akankah mereka jujur atau justru malah diam saja? Saya Natasha Kalia Sabrina sebagai moderator di Signal Podcast. Dan kita kehadiran 4 orang yang luar biasa. Di sana ada Adele sebagai HR Director dari perusahaan teknologi. Dan di sini ada Putri sebagai mantan PHK berbasis AI. Lalu di sini ada Farah sebagai akademisi atau peneliti transformasi digital. Dan di ujung sana ada Ajrini sebagai konsultan komunikasi korporat. Dan di sini kita semua akan membahas satu pertanyaan besar, yaitu ketika AI mengambil alih, akankah perusahaan berbicara jujur atau hanya sekadar menjual narasi? Sebelum saya melontarkan banyak pertanyaan ke teman-teman sekalian, saya mau membuka konteks terlebih dahulu. Jadi, berdasarkan research saya, tahun 2025 lalu sampai awal tahun 2026 ini, banyak banget pekerja yang kena PHK. Tapi bukan karena krisis ekonomi dan lain sebagainya, tapi karena AI. Dan sudah menjadi tabiat kalau perusahaan itu sering menggunakan framing yang sama, yaitu bilangnya efisiensi teknologi gitu. Kalau menurut Ajrini ya, sebagai konsultan komunikasi korporat, framing efisiensi teknologi itu cara komunikasi yang cerdas atau malah justru berbahaya? Sebenarnya istilah efisiensi teknologi itu nyata. Tapi kalau misalkan dipakai hanya untuk menutupi fakta bahwa perusahaan itu sedang melakukan PHK terhadap ribuan orang, itu namanya memperhalus bahasa untuk menipu. Jadi jika karyawan tahu yang sebenarnya, mereka akan memiliki rasa kecewa yang sangat amat dalam dibandingkan jika perusahaan tersebut berbicara lebih jujur dan lebih awal. Oke. Kalau menurut Adele nih, yang bekerja langsung di lapangan perusahaan, kamu setuju nggak dengan apa kata Ajrini? Sangat setuju. Dan saya mau tambahkan, tekanan itu nyata dari dua sisi. Dari sisi atas, manajemen meminta kita untuk mengkomunikasikan tanpa menimbulkan kepanikan. Dan juga dari bawah, karyawan justru meminta kita untuk jujur. Dari dua hal itu seringkali untuk tarik-menarik. Maka dari itu pekerjaan bukan yang mudah. Nah, ini yang mau kita bedah hari ini. Dan kebetulan sekali kita di sini ada Putri sebagai yang terdampak langsung. Putri, bolehkah kamu cerita sedikit tentang pengalaman kamu? Oke, saya bekerja di divisi data processing pada perusahaan vintage. Nah, suatu hari ada town hall meeting dan manajemen mengatakan akan merestrukturisasi untuk pertumbuhan teknologi. Tetapi seminggu kemudian 40 orang di divisi saya, termasuk saya, terkena PHK. Itu membuat kami kecewa. Nah, karena perusahaan itu cara mengkomunikasikannya tidak jelas dan tidak ada sesi tanya jawab. Jadi menurut kamu itu komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang pengecut. Saya dan teman-teman saya merasakan mereka itu seolah-olah hanya menjual narasi pertumbuhan, tetapi mereka tidak mau menghadapi dari keputusan mereka. Nah, dari pengalaman Putri ini bukan anomali ya, Kak ya. Karena dari penelitian yang saya lakukan di tahun 2025, hampir 67% karyawan yang berdampak restrukturisasi berbasis AI menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi sebelum pengumuman resmi. Nah, jadinya 82% dari mereka mengatakan kepercayaan mereka terhadap komunikasi turun drastis pasca kejadian itu. Jadi lebih ada krisis kepercayaan gitu ya dari karyawan ke perusahaannya. Itu lebih dalam gitu ya daripada sekedar kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, betul sekali. Karena ini disebut dengan defisit, the trust deficit, karyawan yang selamat pun yang tidak di PHK, mereka juga ikut terpengaruh. Mereka melihat bagaimana teman-teman mereka, bagaimana rekan-rekan mereka diperlakukan, dan mereka mulai mempertanyakan, apakah saya bisa percaya dengan perusahaan ini? Dan ketika rasa itu muncul,
produktivitas turun, loyalitas turun, serta engagement juga turun. Mereka melihat bagaimana bahkan di antara yang talent terbaik pun yang ingin dipertahankan perusahaan juga ikut terpengaruh. Ini tuh sering terjadi dari klien saya karena fokus pada bagaimana komunikasi itu ini tuh sering terjadi miss kepada klien saya karena mereka tuh berfokus pada bagaimana mengomunikasikan ke orang yang di PHK. Padahal komunikasi ke survivor itu sama kritisnya bahkan lebih ada di tingkat yang lebih sulit. Karena mereka yang masih dalam perusahaan pun akan menentukan apakah di kultur itu bisa pulih atau tidak. Betul. Dari sisi HR, kita seringkali diarahkan untuk fokus pada komplain, memastikan dokumen benar, dan juga memastikan apakah hak-hak karyawan sudah terpenuhi secara hukum. Tapi dari aspek komunikasi dan emosional, justru ini sering dianggap sekunder. Padahal ini yang paling berdampak dalam jangka panjang. Oh, iya. Jadi kalau misalnya menurut kamu ya Adel, strategi komunikasi tepat seperti apa gitu yang harusnya perusahaan lakukan? Nah, ada 3 hal yang saya pegang teguh. Yang pertama itu transparansi bertahap. Kita nggak harus langsung buka semua informasi itu secara keseluruhan, tapi kita harus memastikan apakah karyawan-karyawan itu mendapatkan informasi dan tidak menebak-nebak dari gosip aja. Yang kedua itu libatkan manajer lini pertama, yang dimana mereka adalah wajah perusahaan bagi karyawan. Kalau manajer sendiri tidak tahu apa yang terjadi, karyawan akan semakin panik. Nah, yang ketiga itu, town hall hanya beri ruang bicara. Town hall hanya efektif jika ada sesi tanya jawab yang benar-benar dijawab, bukan cuma formalitas aja. Dan saya mau menyampaikan satu hal yang sangat krusial, yaitu poin utamanya itu ada perbedaan besar antara kalimat kami menggantikan posisi kalian dengan AI, tapi berkata dengan jujur, dibandingkan dengan kami mengembangkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan, atau berbicara dengan strategi tapi manipulatif. Jadi di sini komunikator perusahaan yang baik itu harus tahu kapan menggunakan bahasa yang transparan atau bahasa yang strategis secara belak-belakan karena keduanya pun tidak sama. Nah, saya ingin menambahkan bahwa ada satu hal yang paling relevan yaitu adalah stakeholder-centered communication model, yang mana perusahaan harus memetakan siapa saja stakeholder dalam situasi ini, apa kebutuhan informasi masing-masing, dan merancang komunikasi yang berbeda untuk tiap segmennya. Karyawan yang posisinya terancam, mereka membutuhkan informasi yang berbeda dengan karyawan yang posisinya aman. Dan sayangnya banyak perusahaan hanya membuat satu pesan untuk semuanya, dan pada akhirnya tidak efektif untuk siapapun. Oke, baik. Putri, kamu setelah mendengar pendapat dari teman-teman semua nih, kira-kira ada nggak sih satu hal yang pengen kamu ubah dari cara komunikasi perusahaan kamu tahun lalu? Satu hal, saya ingin dari manajemen datang langsung kepada kami, lalu berbicara langsung kepada kami, bukan lewat email atau PowerPoint, dan saya mau dari mereka ada yang menjelaskan kenapa yang terjadi dan kenapa keputusan itu diambil. Mungkin itu tidak menghilangkan rasa sakit kami karena kehilangan pekerjaan kami, tetapi bagi saya setidaknya itu kami merasa dihargai sebagaimana manusia. Dan itu Putri, adalah inti dari komunikasi yang empatik, objektif secara data, dan strategis dalam framing. Tapi tidak melupakan bahwa di setiap kebijakan itu ada manusianya. Tapi mungkin nggak sih, Jrin, kalau perusahaan itu nggak bisa jujur 100% gitu. Karena kan ada aspek legal, terus ada kepentingan dari investor, dan batasan-batasan lainnya. Ya menurut aku sih perusahaan itu emang punya batasan hukum untuk kepentingan investor sehingga tidak bisa membocorkan semua informasi yang perusahaan punya. Tapi bukan berarti perusahaan itu boleh diam atau berbohong. Jadi, sorry lanjut kali ya. Oh, jadi mereka nggak bisa langsung diam saja gitu ya? Iya, betul Oh, banget. jadi pasti ada banyak aspek tentunya ya. Banyak batasan-batasan yang harus ditutupi.
Nah, juga saya ingin menambahkan bahwa dimensi yang mungkin belum kita sentuh yaitu adalah peran AI itu sendiri. Nah, paradoksnya teknologi yang sama menyebabkan disrupsi ini juga menjadi alat untuk komunikasi yang lebih baik. Nah, chatbot HR yang bisa merespon karyawan 24/7, yang bisa menjawab pertanyaan mereka, analitik sentimen untuk mengukur kecemasan karyawan, dan juga platform komunikasi yang internal yang lebih responsif. Nah, tapi tentu saja ini harus melengkap karena komunikasi itu bukan untuk menggantikan manusia ya. AI ini bukan untuk menggantikan manusia karena ketika momen yang paling krisis itu tiba, maka orang butuh bertemu dengan orang. Setuju sekali, Farah. Dan ini yang saya sedang dorong dalam perusahaan saya sekarang, yang sering kita sebut sebagai Human First Digital Communication, yang artinya gunakan teknologi untuk efisiensi, tapi pastikan ada touch point manusia untuk setiap momen yang paling berarti. Oh, seperti itu. Terima kasih buat keempat jawaban kalian yang sangat luar biasa. Dari semuanya tuh saya jadi tahu gitu hiruk-pikuk kehidupan di perusahaan itu seperti apa. Dan tentunya saya jadi tahu kalau kita semua juga setuju kalau komunikasi itu bukan soal apa yang disampaikan, tapi soal siapa yang mendengar komunikasi tersebut. Jadi berhati-hatilah dalam berkomunikasi karena kita sebagai manusia juga punya perasaan dan hati. AI akan terus berkembang, restrukturisasi akan terus terjadi, tapi yang penting adalah gimana cara perusahaan mengkomunikasikan adanya PHK berbasis AI itu ke karyawannya. Akankah mereka mengkomunikasikannya ke karyawan dengan kepercayaan yang utuh atau justru meninggalkan luka bagi karyawan? Terima kasih untuk Adele, untuk Putri, Farah, dan Ajrini sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Saya Natasha Kalia Sabrina sebagai moderator dari Signal Podcast. Dalam dunia yang makin digital, sinyal kemanusiaan tidak boleh hilang. Sampai jumpa!